Pelindung tampan. Lanjut lagi. Semoga sahabat terhibur dengan cerita yang kami bagikan. Bagi pendatang baru jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. 817-818 MYSTERIOUSRUNE Paper Bab 817. Ketika dia mencapai sebuah kolam, Landon Sen tiba-tiba mendengar gerakan di depannya, segera bersembunyi di balik rumah berubin, dan melihat ke depan dengan hati-hati. Selin Hua juga bersembunyi di belakang rumah. Saya melihat 3 lelaki berjubah biksu aneh berbisik dan berbicara di tepi kolam. Landon Sen mengangkat alisnya, orang-orang ini berpakaian sedikit seperti biksu Thailand, dan dari waktu ke waktu bercak-bercak besar kabut merah terbang dari borgol mereka bertiga. Ketiga orang ini tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang memberikan darah. Tapi ketiganya bukan Wuxiu, hanya orang biasa. Landon Sen samar-samar ingat bahwa di Asia Tenggara, terutama di Thailand, ada organisasi divisi kepala rahasia yang sangat rahasia, yang mengumpulkan banyak divisi kepala bawah. Ketika Landon Sen masih menjadi pembunuh di Longteng sebelumnya, dia telah mendengar tentang organisasi divisi kepala bawah ini. Namun, organisasi ini selalu sangat tertutup, dan Landon Sen tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tidak heran kalau Landon Sen merasa bahwa trik semacam ini sangat mirip dengan teknik jatuhkan kepala sebelumnya, dan mereka bertiga mungkin adalah master jatuhkan kepala yang dikabarkan. Blood Gu sebenarnya adalah salah satu teknik paling canggih untuk menurunkan kepala. Setelah mendengarkan dengan seksama, mereka bertiga benar-benar berbicara dalam bahasa Thailand. Landon Sen hanya tahu sedikit bahasa Thailand, jadi dia bisa mengerti apa yang mereka katakan. Kedengarannya mereka sedang mencari sesuatu di desa ini. Di antara ketiganya, orang yang berkepala mengenakan jubah biksu merah, dan mendengarkannya tampaknya memiliki status yang lebih tinggi daripada dua lainnya. Setelah mungkin mengetahui tujuan pihak lain, Landon Sen tidak repot-repot mendengarkan lagi, dan tangan kanannya bergetar. Mengusir. 2 pisau terbang daun willow melesat keluar, kantong, 2 kali, menusuk leher kedua orang Thailand. Keduanya tewas seketika dan jatuh dalam genangan darah. Biksu Thailand yang mengenakan jubah merah itu terkejut ketika dia melihat ini, dia menatap sekeliling dengan waspada, dan berteriak di mulutnya. Landon Sen tampak murung dan melangkah mendekat. Wajah biksu Thailand berubah drastis, mulutnya bergumam, dan hamparan kabut merah melanda Landon Sen. Begitu penjaga tubuh Landon Sen tersentak, kabut merah yang mendekat berubah menjadi abu terbang, dan mayat serangga merah kecil yang tak terhitung jatuh ke tanah. Kepala guru yang turun berkeringat, memutar tangannya, dan sejumlah besar kabut merah bergegas menuju Landon Sen. Landon Sen dengan santai mengangkatnya, dan sejumlah besar angin geng menyapu ke arah kepala yang tertunduk. Ledakan. Dengan teriakan, pria itu terbang 7 atau 8 meter jauhnya, dan jatuh ke lumpur, tidak bisa memanjat. Landon Sen bergegas maju dan meraih kerahnya. Master kepala bawah sangat ketakutan sehingga dia berteriak dalam bahasa China yang tidak begitu mahir, "Tarif. Maafkan aku." Landon Sen mengangkat alisnya, karena pihak lain dapat berbicara bahasa Mandarin, segalanya sederhana. "Apa yang kamu cari di desa ini?" tanya Landon Sen. "Ini." Master kepala bawah ragu-ragu, takut untuk mengatakannya. "Katakan padaku dengan patuh, atau aku akan membunuhmu." Landon Sen mencubit leher pria itu dengan satu tangan dan bertanya dengan dingin. "Aku bilang, kataku." Kepala sekolah itu sangat ketakutan sehingga dia harus menjelaskan semuanya dengan patuh. Ternyata mereka benar-benar berasal dari organisasi divisi kepala di Thailand, dan nama organisasi itu adalah Illuminati. 3 keturunan Thailand yang datang ke sini semuanya adalah pejabat Illuminati. Pria berjubah biksu merah itu masih seorang kader senior bernama Sunda. Tujuan utama mereka datang ke kota Qingwan adalah untuk menemukan peninggalan yang ditinggalkan oleh para pendiri Illuminati. Faktanya, Illuminati telah menyelidiki peninggalan ini selama bertahun-tahun. Karena terlalu sedikit informasi yang tersisa, sulit untuk mendapatkan bukti di mana peninggalan itu berada di Tiongkok. Setelah bertahun-tahun penelitian, Illuminati akhirnya mengunci lokasi di kota Qingwan di kaki pegunungan Kunlun di Tiongkok melalui petunjuk.
Sunda menerima pemberitahuan dari Illuminati beberapa hari yang lalu dan secara pribadi membawa orang ke kota Qingwan untuk menemukan relik tersebut. Adapun datang ke desa Qingwan untuk membebaskan Gu untuk membunuh orang, itu sepenuhnya merupakan perilaku insidental dari 3 master kepala yang diturunkan untuk membiarkan darah Gu melahap orang dan meningkatkan Gu dengan cara. Apa peninggalan yang kamu cari di Illuminati? Landen Sen memaksa. Aku tidak bisa mengkhianati leluhurku, tidak. Kalau tidak aku akan dikutuk. Kau membunuhku, aku tidak bisa mengatakannya. Sanda ketakutan, gemetaran, hanya menolak untuk mengatakannya. Melihat pria ini meninggal, dia menolak untuk mengatakan. Landen Sen tampak muram dan mengeluarkan kotak giok dari tas penyimpanannya. Kotak batu giok dibuka, dan ada benda persegi panjang kering tergeletak di dalamnya, yang berwarna merah gelap, seperti kulit kayu layu. Landen Sen mengisi kotak giok dengan air. Objek kering persegi panjang membengkak seketika saat terkena air, berubah menjadi bak merah seukuran kapur. Cacing merah itu menggeliat dengan cepat di dalam air, dan dengan cepat menegakkan tubuh, membuat suara, mendesis, dengan seringai. Roh erosi Gu. Selin Hua melihat sekilas serangga merah, wajahnya yang cantik berubah warna, dan hatinya bergetar. Tanpa diduga, Landen Sen masih memiliki cacing ganas di tubuhnya. Selin Hua merasa beruntung bahwa Landen Sen bukan lagi tipe orang yang kejam dan kejam. Jika dia dikikis oleh Landen Sen, akan sangat buruk baginya untuk menjadi tidak sehat setiap hari. Landen Sen menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah, memungkinkan spirit erosi Gu untuk menyerapnya, dan secara acak melemparkan cacing Gu langsung ke mulut Sunda. Orang ini membunuh begitu banyak orang Cina di desa Qingwan, dia lebih dari mati. Sebelum meninggal, Landen Sen ingin menanyakan kabar tentang peninggalan itu. Apa? Di bawah pengaruh cacing-cacing Gu, Sanda memeluk kepalanya dan berteriak dengan suara yang sangat menyedihkan. Kepalanya tampak meledak, dan rasa sakit yang hebat menyebabkan dia menjerit dan menggerakkan tangan dan kakinya. Sunda tidak tahan dengan rasa sakit yang begitu kejam, dan akhirnya menjelaskan semuanya. Ternyata peninggalan pendiri Illuminati sebenarnya adalah selembar kertas jimat yang disebut jimat jatuh roh yang telah diabadikan di aula leluhur desa Qingwan. Hati Landen Sen bergerak, dan Illuminati mencoba segala cara yang mungkin untuk menemukan selembar kertas jimat, yang menunjukkan bahwa benda itu seharusnya bukan kertas jimat biasa. Setelah menanyakan beberapa hal penting, Landen Sen langsung meminta spirit erosi Gu untuk mengirim Sanda kembali ke barat. Aula leluhur-leluhur desa Qingwan. Landen Sen melihat sekeliling, matanya tertuju pada sebuah kuil leluhur di tepi desa, tepat di seberang sungai. Awalnya, 3 kepala master turun ini akan mengambil jimat setelah menaikkan Gu darah, tetapi mereka tidak berharap untuk bertemu Landen Sen di tengah jalan. Landen Sen melakukan pekerjaan ringan, menyeberangi sungai dan berjalan menuju aula leluhur di dekat desa. Selin Hua merasa bosan, dia tidak tahu mengapa Landen Sen tertarik pada hal-hal sepele seperti itu. Lagi pula, dia masih diam sekarang, dan dia mengikuti. Dekorasi aula leluhur cukup modern, dan gerbang besi besar terkunci. Landen Sen langsung mengangkat kekuatan telapak tangannya, memukul gerbang besi ke tanah, dan melangkah ke aula leluhur. Aroma yang membakar sangat kuat. Di tengah aula leluhur, ada beberapa tablet leluhur desa Qingwan, beberapa pembakar dupa, dan buah upeti. Setelah memeriksa sekeliling, tidak ada yang disembunyikan. Setelah berjalan-jalan, Landen Sen memusatkan perhatian pada tablet leluhur desa Qingwan di tengah aula leluhur. Landen Sen tidak berniat menyinggung, jadi dia mengambilnya dengan ringan dan membalik beberapa tablet leluhur dan melihatnya. Benar saja, selembar kertas jimat kuning ditempel di belakang salah satu tablet, dengan gaya kuno. Pada pandangan pertama itu hanya selembar kertas kuning berjamur, tapi Landen Sen merasakan napas yang aneh. Bab 818 Drop Jam. Ini harus menjadi drop semangat yang dikatakan kepala drop head. Warna kertas rune sudah sangat tua, dan sepertinya sudah lama ditinggalkan. Permukaan kertas kuning juga dilukis dengan pola dan simbol aneh dalam tulisan tangan perak. Landen Sen melirik beberapa kali, selalu merasa bahwa pola dan simbol memiliki kekuatan misterius tertentu, dan bahkan warna serta vitalitas sejati dalam dantian juga melonjak. Simbol dan pola ini aneh dalam bentuk dan bengkok, tetapi tampaknya menyiratkan aturan tertentu dan mengandung sesuatu yang misterius dan mendalam.
Landon Sen dengan hati-hati merobek kertas jimat kuning yang ditempel di tablet, memegangnya di tangannya. Dia memang bisa merasakan napas kecil yang aneh. Tapi Landon Sen tidak tahu apa yang aneh. Huff, itu hanya selembar kertas sobek, kamu masih dianggap sebagai harta karun, benar-benar bodoh. Selin Hua berkata dengan jijik. Apakah itu harta? Apa artinya bagimu? Landon Sen menangis dengan sedikit tidak nyaman. Selin Hua mendengus pelan, dan tidak mengatakan apa-apa. Jika itu mantan Landon Sen, dia mungkin akan merasa bahwa selembar kertas yang robek tidak akan berguna untuk apapun. Tapi dia telah melihat misteri kertas rune, apakah itu jenis kertas rune yang tersegel di dahi boneka mumi, atau rune magic wayang yang didapat Wang Tiangu, itu adalah keberadaan yang sangat misterius. Secara umum, makalah-makalah jimat misterius menggunakan esensi dan darah mereka sendiri sebagai panduan untuk menghasilkan hasil yang efektif. Penurunan sihir ini mungkin juga memiliki fungsi tertentu. Landon Sen mengeluarkan kotak giok dari tas penyimpanan, dengan hati-hati meletakkan kertas jimat di dalam kotak batu giok, dan kemudian memasukkan kotak batu giok ke dalam tas penyimpanan. Memikirkannya dengan seksama, makalah ini agak mirip dengan ajaran Tao. Itu sedikit sama dengan aura yang dirasakan Landon Sen di Water Mansion Wang Chong yang sebelumnya. Pendiri Illuminati yang diorganisir oleh kepala divisi yang diturunkan mungkin juga ada hubungannya dengan Taoisme Tiongkok. Landon Sen juga tahu sedikit tentang teknik jatuhkan kepala, dan sebenarnya itu juga berasal dari gerbang jalan nasional Huaxia. Dikatakan bahwa dahulu kala, mereka yang memiliki pikiran yang tidak patut di sekolah-sekolah Tao menggunakan misteri Taoisme yang mendalam dan mendalam untuk meramu sejumlah besar eksperimen yang bertentangan dengan pemikiran Tao, seperti membesarkan hantu kecil dan lambat laun tersesat menjadi kejahatan. Landon Sen memutuskan untuk pergi ke markas Illuminati ketika dia punya waktu, mungkin dia bisa tahu tujuan dari penurunan sihir ini. Setelah meninggalkan aula leluhur, Landon Sen dan Selin Hua tidak kembali ke asrama. Sekarang desa Qingwan telah dikelilingi oleh korps polisi, dan klakson mobil polisi ada di mana-mana. Kedua orang secara acak menemukan hutan dan bermeditasi serta beristirahat semalaman. Dini hari berikutnya, saya naik pesawat ke kota Huahai. Sekitar pukul 10.30 pagi, Landon Sen dan Selin Hua turun dari pesawat di kota Huahai. Li Fei dan yang lainnya sudah menyapa mereka di luar bandara, dan Sasa, Kuina Bai, Hong Yue, Feng Luan, Yi Lian dan yang lainnya telah tiba. Melihat Selin Hua juga ada di sana, semua orang kaget. Jangan khawatir, wanita ini tidak akan menyakiti kita lagi. Aku sekarang memiliki hubungan kerja sama dengannya, Landon Sen segera menjelaskan sambil tersenyum. Selin Hua mendengus dingin, mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri dari Landon Sen, dan berdiri kosong di samping. Dia juga merasakan perasaan seperti mimpi, beberapa bulan yang lalu, pria bau ini hanya disalahgunakan oleh dirinya sendiri. Tetapi beberapa bulan kemudian, identitas keduanya tampaknya telah dibalik. Selin Hua sekarang harus membuat janji di depan Landon Sen, dan kemungkinan dia bisa menyalahgunakan pria bau ini di masa depan hampir nol. Saudaraku Lang, sudahkah kamu menerobos dunia? Mata Yi Lian berbinar. Iya. Landon Sen mengangguk. Feng Luan, Yi Lian, Hong Yue dan yang lainnya menunjukkan sedikit kejutan. Tidak heran Landon Seneng dan Selin Hua telah menembus dunia ketika mereka berjalan bersama. Mereka juga tahu apa yang diwakili Hua Jing Wuxiu. Tak perlu dikatakan dunia, bahkan di dunia seni bela diri, itulah keberadaan yang berdiri di puncak. Meskipun Feng Luan juga senang dengan Landon Sen, sedikit kesedihan muncul di matanya. Semakin tinggi basis kultivasi Landon Sen, semakin jauh ia akan berada di dunianya. Sasa dan yang lainnya hidup di dunia duni, dan mungkin mereka tidak tahu apa Wuxiu itu, tetapi Feng Luan telah berada di Ruyi sejak kecil dan tahu betul apa yang dikejar Wuxiu. Feng Luan juga tahu bahwa Landon Sen adalah jenis seniman bela diri yang mencari terobosan dengan sepenuh hatinya sekarang. Setelah ia berhasil menembus keadaan transformasi, mungkin sulit untuk mempertahankannya di dunia. Beberapa orang meninggalkan bandara, masuk ke mobil dan pulang. Ketika mereka tiba di keluarga-keluarga Zeng, semua orang berkumpul untuk mengobrol. Landon Sen, apa yang terjadi pada Anda selama ini, dapatkah Anda memberitahu kami? Sasa bertanya dengan khawatir. Baik. Landon Sen sedikit mengangguk, sekarang setelah wanita itu bertanya,
dia juga berbicara tentang pengalamannya selama periode waktu ini. Mengenai masalah Ross, sangat sulit bagi Landon Sen untuk berbicara di depan semua orang, dan sengaja menyembunyikan masa lalu. Flower Ziling dikesampingkan. Dia mencoba menyapa Yilian, tapi wajah Yilian kaku, dan sudah terlambat untuk bersembunyi darinya. Selin Hua sedikit patah hati. Ada begitu banyak wanita di sekitar Landon Sen, tetapi Yilian masih bersedia berada di samping pria bau ini. Ini membuat hati Selin Hua sangat tidak seimbang. Begitulah adanya. Sekarang seseorang menatapku dan masih ada semangat bunga ungu, itu sebabnya aku bekerja sama dengan wanita ini. Tapi yakinlah, pihak lain tidak akan mengejar dunia. Landon Sen berkata begitu, sebenarnya, dia tidak ingin semua orang khawatir. Krisis masih jauh dari terselesaikan. Wu Xiu di Istana Kebahagiaan tidak tahu apakah dia akan mengikuti dunia, dan Landon Sen tidak bisa melonggarkan kewaspadaannya untuk sementara waktu. Bahkan jika pihak lain tidak mengejarnya, dia masih perlu menghindari dunia selama periode ini, setidaknya sampai badai berlalu. Semua orang merasa lega. Setiap kali Landon Sen kembali, dia selalu merasa mendebarkan. Landon Sen, berapa lama kamu akan tinggal saat ini? Kuina Bai bertanya dengan gigi terkatup. Landon Sen menggaruk kepalanya, aku belum tahu, aku harus tinggal sebentar. Gadis-gadis itu diam, terutama Sasa dan Kuina Bai, yang ekspresinya jelas kecewa. Mendengarkan nada Landon Sen, sepertinya cepat atau lambat dia masih pergi ke dunia seni bela diri itu. Li Fei terbatuk, memecahkan kebodohan, dan bertepuk tangan, sudah hampir siang, mari kita pergi makan malam bersama. Aku secara khusus menyiapkan jamuan. Seperti biasa, kali ini ketika Landon Sen kembali, semua orang berkumpul lagi dan mengadakan jamuan. Mengambil basis kultivasi Landon Sen saat ini, dunia adalah kehidupan yang damai tanpa perselisihan, dan hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Lin Hai Tianshan, Pulau Taohua. Di aula utama Istana Bliss, Yuan Hai memberitahu Lu Rulong berita tentang pertarungannya sebelumnya dengan Landon Sen. Apa? Murid dari Beidin Crazy Saber. Orang tua itu begitu kejam dan keterlaluan, bagaimana mungkin ada seorang murid? Wajah Lu Rulong berubah sedikit, sedikit tidak bisa dipercaya. Bawahan itu hanya menebak, tetapi bawahannya 8 poin pasti, bahwa teknik pedang yang dilakukan oleh anak bernama Landon Sen benar-benar terlihat seperti pedang bagi surah. Yuan Hai menggenggam tinjunya. Wajah Lu Rulong tidak pasti, anak itu memiliki senjata suci, dan dia bisa membunuh Shuro dengan pedang. Mungkin itu benar-benar ada hubungannya dengan Beidin Crazy Saber. Tuan Istana, apakah kita masih ingin menangkap anak bernama Landon Sen? Tanya Yuan Hai.